Bayi untuk sang CEO episode 63. Satria memukuli Raymond lagi dan lagi, sembari sesekali mengumpat. Raymond sendiri tidak memiliki kesempatan untuk membalas karena kini tubuhnya sudah dikunci di bawah tubuh Satria. Sedangkan Satria tak berhenti memukulinya lagi dan lagi. Bajingan, brengsek. Entah sudah berapa kali Satria mengumpat, dia tidak peduli. Satria memang sedang sangat murka dengan Raymond saat ini. Satria, Satria. Beruntung, Rina segera memisah. Dia memaksa Satria untuk berdiri dan meninggalkan Raymond. Satria, hentikan. Rina bahkan sudah berseru keras. Di tempatnya berdiri, Melisa dan Naya tampak membungkam mulutnya masing-masing karena dia tak mengira bahwa Satria akan sebrutal ini. Satria meninggalkan tubuh Raymond yang terkapar di atas lantai. Dia juga melepaskan dirinya dari Rina yang masih memeganginya agar tak kembali menerjang tubuh Raymond. Napas Satria memburu karena kemarahan. Sungguh, rasanya Satria ingin menghabisi Raymond saja. Naya sendiri segera berlari menuju ke arah Raymond. Dia berusaha menolong Raymond agar Raymond tetap sadar walau kini wajahnya sudah babak belur karena ulah kakaknya. Jangan pernah berpikir untuk mendekati Melisa lagi. Kalau tidak, aku akan menghancurkan semua yang kau punya, termasuk keluargamu. Satria mendesis tajam, masih dengan penuh kemarahan. Setelah itu, Satria menatap ke arah Naya dan juga ke arah Rina dengan kemarahan yang sama. Satria tahu bahwa semua ini pasti ada hubungannya dengan Naya dan juga Rina. Karena itulah, Satria juga merasa sangat kesal dengan kedua orang itu. Satria lalu memutuskan pergi. Dia segera menuju ke arah kamarnya, bahkan melewati Melisa begitu saja. Melisa yang merasa bersalah akhirnya mengikuti Satria. Toh, sudah ada Naya dan ibunya yang mengurus Raymond. Jadi, Melisa berinisiatif menenangkan Satria. Sampai di dalam kamar, Satria rupanya mencari kopernya, membantingnya di atas ranjang. Kemudian dia mulai membuka isi lemarinya dan mengeluarkan semua pakaian-pakaian Melisa, lalu memasukkannya ke dalam koper. Melisa yang melihatnya menjadi takut. Apa Satria akan mengusirnya? Melisa mendekat dan dia mencoba menenangkan Satria. Satria, lirih Melisa. Aku sedang gak mau berdebat. Satria menjawab dengan singkat dan tegas. Kenapa kamu mengemas pakaianku? Kamu mau usir aku? Tanya Melisa yang matanya sudah berkaca-kaca. Satria menatap Melisa seketika. Kita akan meninggalkan rumah terkutuk ini. Satria, bagaimana dengan ibu? Bagaimana dengan Naya? Aku gak peduli. Mereka membawa pengaruh buruk padamu. Satria berseru keras. Aku benar-benar tak habis pikir. Bagaimana mungkin mereka mengundang pria lain untuk mendekatimu? Satria kembali berseru keras. Sialan. Satria bahkan tidak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Melisa sendiri hanya diam. Dia tahu bahwa Satria kini sedang murka. Dia tidak bisa berbuat banyak selain mengikuti saja apapun yang pria ini inginkan. Lagi pula, yang terpenting adalah Satria tidak akan menyakitinya. Satria hanya butuh ditenangkan dan Melisa akan menenangkan pria ini. Satria rupanya membawa Melisa menuju ke apartemennya.
Mereka masuk ke dalam apartemen Satria. Satria menuju ke dapurnya, mengambil sebotol air mineral, lalu dia menenggaknya. Sementara kita tinggal di sini. Satria membuka suaranya lagi. Jadi kalau kamu kerja, aku akan tinggal di sini sendiri? Tanya Melisa kemudian. Iya, Satria menjawab dengan pasti. Melisa menghela napas panjang, lalu dia memberanikan diri untuk berkata, Satria, apa yang dikatakan ibu dan Naya itu benar. Ini gak adil buat aku. Apanya yang gak adil? Kamu mau apa lagi? Tanya Satria setengah frustrasi. Kamu lihat diri kamu. Kamu masih bisa kemanapun sesuka hatimu. Tidak ada yang melarangmu. Kamu bahkan bisa bertemu dengan siapapun sesuka hatimu. Kamu bisa menjalin kasih dengan perempuan lain. Tapi kenapa aku tidak bisa? Kenapa tidak ada satu pria pun yang boleh mendekatiku? Karena kamu istriku. Satria berseru keras. Kamu belum ngerti juga ya? Kamu juga suamiku. Dan aku gak mau melihat kamu dekat dengan perempuan lain. Di mana kamu melihatku dekat dengan perempuan lain? Aku tahu kalau kamu masih berhubungan dengan Fiona. Apa? Satria tahu bahwa Melisa hanya mengada-ada. Dia sudah putus dengan Fiona sejak kemarin. Dan sejak saat itu pula, dia tidak lagi menghubungi perempuan itu. Tolong, kalau memang kamu gak bisa memberikan yang terbaik untuk aku dan anak-anak kita, tolong lepaskan aku. Melisa mulai memohon. Aku mau hidup normal lagi. Aku mau kembali pada orang tuaku. Aku mau kebebasanku lagi. Melisa mulai menangis sesenggukan. Sungguh, Melisa sangat sedih saat ini. Satria tak bisa memberinya cinta, namun pria ini dengan egois ingin menahannya. Itu sangat tidak adil untuk Melisa. Jika Satria ingin Melisa selalu berada di sisinya, seharusnya Satria berusaha untuk berubah. Minimal, Satria mau membuka diri untuk Melisa. Nyatanya, Melisa tidak mendapatkan hal itu. Karena itulah, Melisa merasa sangat sedih dan kecewa. Melisa memilih untuk dilepaskan saja, dan dia akan berusaha hidup sendiri sembari melupakan sosok Satria. Satria melihat Melisa menangis terseduh-seduh, membuat hatinya tersentuh seketika. Satria belum pernah melihat perempuan menangis dengan cara seperti itu. Kemarahan Satria yang tadinya berkobar kini padam seketika karena melihat bagaimana lembut dan rapuhnya Melisa secara bersamaan. Tanpa banyak bicara, Satria meraih tubuh Melisa. Lalu dia memeluknya erat-erat. Aku hanya gak mau kehilangan kamu. Apa kamu gak bisa memahami hal itu? Tanya Satria dengan suara lirihnya. Melisa paham, tapi Melisa ingin lebih. Melisa tidak hanya ingin menjadi pendamping Satria, pemuas pria ini ketika pria ini menginginkannya. Melisa ingin lebih. Melisa ingin dicintai, namun dia tahu bahwa Satria tidak bisa memberikan hal itu untuknya. Aku mau pulang. Aku cuma mau pulang ke rumah orang tuaku. Tolong lepaskan aku. Seperti anak kecil, Melisa menangis, merengek sembari memohon pada Satria. Satria sendiri tidak bisa berbuat banyak. Dia tidak menyangka bahwa Melisa menginginkan hal ini darinya. Pada akhirnya, Satria hanya bisa mengalah. Semua ini demi kebaikan Melisa, bukan?
Satria menuruti apa yang diinginkan Melisa. Kini, keduanya sudah berada di dalam mobil Satria dan berada di depan sebuah ruko. Melisa menatap Satria dan ingin mempertanyakan kenapa mereka ada di sana. Tapi sebelum Melisa bertanya, Satria rupanya sudah menjawab. Ibu dan adik-adik kamu sudah tinggal di sini sejak kamu masuk rumah sakit. Jelas Satria. Kenapa mereka tinggal di sini? Tanya Melisa kemudian. Aku yang meminta. Lagi pula, ruko ini milik kamu. Jawab Satria kemudian. Satria lalu keluar dari dalam mobilnya. Satria mengambil koper Melisa di bagasi, sedangkan Melisa akhirnya ikut keluar dari dalam mobil Satria. Satria menuju ke arah pintu. Dia mulai mengetuk pintu ruko tersebut, sedangkan Melisa hanya mengikutinya saja. Tak berapa lama pintu ruko dibuka, menampilkan ibu Melisa yang tampak terkejut dengan kedatangan Melisa dan juga Satria. Melisa? Ibu? Segera Melisa menghambur memeluk ibunya. Lalu Melisa mulai menangis. Saat itulah ibunya tahu bahwa Melisa dan Satria sedang memiliki masalah. Apalagi ketika sang ibu melihat Satria telah membawa sebuah koper. Setelah cukup lama berpelukan, keduanya dipersilahkan masuk. Melisa masuk masih dengan merangkul ibunya, sedangkan Satria masuk sembari membawa koper Melisa. Di ruang tamu, Satria segera membuka suaranya. Aku hanya bisa antar sampai di sini. Melisa menatap Satria seketika. Bu, saya titip Melisa dulu, ucap Satria pada ibu Melisa. Satria lalu menatap Melisa dengan sungguh-sungguh. Dia mengulurkan jemarinya, mengusap lembut pipi Melisa. Lalu Satria memutuskan untuk segera pergi tanpa meninggalkan sepatah kata pun. Melisa yang melihat Satria pergi merasakan hatinya sedih bukan main. Bukankah tadi ini yang dia inginkan? Satria sudah melepaskannya. Lalu kenapa dia malah menjadi semakin sedih seperti ini? Kenapa rasanya tidak sama seperti 4 bulan yang lalu ketika dia memutuskan untuk meninggalkan Satria? Kenapa rasanya ada yang hampa di dalam dadanya? Melisa merasa labil. Dia kembali menangis, bahkan tangisnya sudah sesenggukan. Dia merasa kehilangan. Dia tak ingin Satria meninggalkannya. Tapi apa boleh buat? Bukankah ini tadi yang dia inginkan? Sekarang Satria benar-benar telah pergi meninggalkannya. Apa yang bisa dia perbuat? Melisa merasakan ibunya mulai menenangkannya. Sang ibu mulai memeluk tubuhnya. Dan Melisa akhirnya mencurahkan kesedihan dan kegundahan hatinya pada sang ibu. Aku gak mau dia pergi, Bu. Aku gak mau dia pergi, ucap Melisa masih dengan menangis di dalam pelukan ibunya. Sang ibu mengerti apa yang dirasakan oleh putrinya. Karena itu, kini dia hanya bisa menenangkan Melisa. Dia mengenal Satria. Satria jelas tidak akan meninggalkan Melisa begitu saja. Karena itulah, ibunya hanya bisa menenangkan Melisa tanpa bisa berbuat apapun. Bersambung, nantikan episode 64-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.